protes di mana? Di mana bisa protes? Tidak. Bukan begitu, Yesus Bang Bil. memang berubah. Ini, Bang, Karena dia lahir, Israel. karena dia lahir, Israel. ya, Bang Bil, karena dia lahir, terus dia jadi anak kecil, dia menyusui, dan dia jadi besar. begitu, Bang Gitu. Bil. Bun, Enggak, Tuhan Yesus Ya, Bang. pasti berubah. nggak apa-apa Bun. Yang penting kan dia sudah mengaku dengan mulut dan lidahnya Yesus adalah Tuhan. Pasti berubah sampai selama-lamanya, gitu. Nggak apa-apa Bang Bil. Belum berubah tuh. Buktinya Lah sampai memang sekarang Yesus berubah, masa nggak berubah? Kan dia kecil, lahir kan. berubah lah. Yang penting Bang Billy sudah mengakui bahwa Bang Billy itu pro Israel. Itu aja selesai. Iya, jelas. Jelas. Kasihan ini Udah anu, ya, nih, jadi senang Ben- sekarang gini Gabriel, Si Nona Gabriel dengan sama Ben Klitori Abraham ini sama Bunda kasihan. Riri sekarang udah senang. Penggemar Israel. Sekarang udah senang Bang Billy udah ngaku udah ngaku itu Israel udah senang gitu, udah. Apa mau saya beliin balon gitu? Keselamatan datang dari bangsa Israel, bukan Yesus, bukan Yesus. Keselamatan datang dari Israel, mantap, bukan Bil. datang Mantap, Bil. dari Yesus. Mantap Bil, bukan dari Arab Bil. Mantap Bil, Bil mantap, bukan dari Arab, dari Israel. Benar Bil. Ah ini, betul itu Bil. Iya. Ah ini baru benar kau ini Bil. Selama ini tidak ada benar saya lihat kau. Barusan kau benar ini saya lihat Bil. Apanya nggak benar? Coba, apa yang nggak benar? Coba. Selama ini kau udah ada benar Bang Bil. Keselamatan. Ya apa? Dalam hal apa? Keselamatan datang dari Israel yang tadi barusan kau bilang itu. Ah itu benar itu Bil. Keselamatan datang dari bangsa Israel. Keep me Torah set. Haleluya, Dari Sion datang Torah dan pengajaran dari Israel. Haleluya. Dalam pembuatan kitab Zakaria dikatakan di akhir zaman Betul, nanti Bil. 10 Bukan orang dari 10 Arab. bangsa-bangsa akan memegang puncak jubah orang Yahudi dan mereka berkata, kami ikut dan ingin ikut dengan kau karena kami tahu roh Allah ada padamu. Jadi nubuatan di akhir zaman bukan orang Yahudi akan mencari Yesus, enggak, tapi orang-orang yang akan datang kepada orang Yahudi untuk Udah, belajar Bil, Torah. Bil, kau tenang aja, Bil. Saya akan mendukungmu ini. Ini barusan kau benar ini. Keselamatan datang dari bangsa Israel, bukan dari bangsa Arab. Betul tidak, Bil? Iya, tertulis begitu di dalam kitab PB. Ya. Haleluya, haleluya, luar biasa, Bil. Mantap, Bil. Ini baru. Wah, ada kepanasan di bawah. Kepanasan di bawah. Lagi Bang Bil. Saya suka narasi Bang Bil. Lagi Bang Bil. Tuhan Yesus pasti berubah, pasti berubah, pasti berubah. Tuhan Yesus pasti berubah sampai selama-lamanya. Udah tuh. Kita Udah berapa kali dulu disebut tuh? 4 kali tuh. Coba tadi Bang Bil. Lagi bangsa Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus pasti berubah karena dia manusia. Apalagi? Nggak apa-apa. Ulang lagi. Lagi Bang, enak Lagi. sekali Bang. Tuhan Yesus pasti berubah, Lagi. pasti berubah, pasti berubah. Tuhan Yesus pasti berubah karena dia manusia. Lagi. Mantap Bang Bil, aku mau tanya Bang. Bang ini suka sekalinya main gitarnya. Waduh, hai. Bang Bil, kalau menurut Bang Billy, Nabi Muhammad itu siapa Bang Bil? Nabi Muhammad adalah seorang nabi bagi Iya. bangsa Arab dan bangsa orang-orang yang mau mengimani sebagai nabi. Tapi bagi bangsa Israel, dia bukanlah Iya. nabi bagi bangsa Israel. Oh, Karena ada ya. dalam Torah, lo Biasa. kami Israel nabi wami temunato. Tidak ada nabi yang seperti Musa di Israel yang menerima pewahyuan dengan sangat jelas. Tapi pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad itu adalah nabi? Kami menyatakan dia adalah nabi bagi orang Arab. Bagi orang Mantap. Arab, Bil. Mantap, bagi orang Arab. Bagi orang Israel dia bukan nabi, Bil ya. Ya bagi orang Israel ya bukan nabi karena nabinya orang Israel itu Musa. Bil, besok terakhir ngana live ini, besok ngana punya room ini so tidak ada orang datang di sini, Bil. Kamu naik. Oke, aku kasih naik ya. Wait. Bil, kalau ngana mau
Saya enggak apa-apa Bil, kalau nggak mau kasih turun tuh enggak apa-apa, karena saya puas hari ini Bil. Iya, ya Bang Gabriel ya. Bang Gabriel nanti kalau kita diturunkan dari sini Abang live ya Bang ya. Biar kita di sana ya Bang. Siap Bun. Iya. Saya Bil, kalau nggak mau kasih turun enggak apa-apa Bil. Saya enggak sakit hati, bahagia saya Bil nggak kasih turun. Barusan saya bahagia ini nggak kasih turun. Aneh boleh nanya nggak Bil? Boleh. Kalau menurut Judaism, nama Mesias yang dijanjikan itu siapa Bil? Kita buka dalam Yesaya 30 ayat 9 dikatakan Yang jelas bukan karena Nabi Ben Abraham. yang dikatakan begini, Tenang. Siapa namanya Bil? Jadi makanya dalil ayatnya berbunyi Yeremia 30 ayat 9 Fe'afru Hashem Elohim Fe'at David Malachem Asyar Akim Lahem, artinya mereka akan menyembah kepada Yahweh Tuhan mereka dan kepada Daud raja mereka yang akan aku bangkitkan bagi mereka. Itulah namanya Berarti daripada Mesias Mesias yang dijanjikan Israel. namanya Daud ya? Daud, bukan Yesus ya? betul. Bukan Yesus. Iya. Daud. Boleh request lagu Bang Bil? Oh. Boleh. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kenapa kok terus katanya Yesus sebagai Mesias dari Israel? Berubah sampai selama-lamanya. Pasti berubah dari kecil menjadi besar sampai akhirnya disalib. Bang Bil dengar dulu, ada satu lagu kita sama. Oh Yerusalem kota mulia. Yesus kok nggak memenuhi kriteria atau persyaratan sebagai Mesias dari Israel itu selain itu ya masalah namanya seperti yang Sebentar dulu Bang Ben. dibuatkan dalam Yeremia 30 nomor 9 tadi. Kenapa lagi Bu? Sebentar dulu, izin saudaraku, aku mau request lagu ke Bang Billy. Oh Yerusalem kota mulia. Aduh, saya mau nanya ini Riri. Tunggu dulu Bang. Saya penasaran. Iklan Soalnya dulu saya dong. baca di Yerusalem kota mulia kalau dinyanyikan oleh Oten jadi Yerusalem kota berhala. Jangan. Jangan mau. Nyanyikan dulu Bang. Nyanyikan dulu Bang Yerusalem. Dikatakan di dalam kitab para nabi dikatakan di Yerusalem baru nanti orang yang tidak sunat tidak boleh masuk. Gitu kan, akhirnya kan Bil, apa lu tega kan lagunya nanti khawatir kan. Ayo Bang. Jangan, bahaya. Cepat Tapi Bang. mantap Bil, mantap ngana hari ini Bil, Enak mantap. Tadi kan lu bilang bahwasanya Mesias yang dijanjikan namanya Daud ya, bukan Iya, Yesus. udah, Tadi juga pernah Ben. baca di Jews for Ben. Judaism itu Ben Abraham. mengatakan bahwasanya Yesus itu tidak Udah. memenuhi kriteria sebagai Mesias Bani Israel. Abraham. Itu kriteria apa aja sih Bim yang nggak Kau memenuhi? tenangkan jin-jinmu, tenangkan kau punya jin-jin. Yang jelas keselamatan datang dari bangsa Israel. Ingat, Dan tidak berasal dari Yesus, dan tidak berasal dari Yesus. Ingat Keselamatan. Keselamatan tidak berasal dari Yesus. Kenapa Yesus jadi manusia. tabruk? Santai lah. Bill, saya pernah baca di Jews for Judaism. Bukan dari kenapa Arab. Yesus tidak dikatakan Ingat, sebagai Mesias Ben bagi Abraham. Bani Udah, kau Israel. tenang. Itu kan penumpang gelap, sadar diri kalian. Ayo Bang Bill, semangat Bang Bill. Aduh, Jangan mau bentar. Bang Bill Bill, Anda tanya. dijatuhin sama mereka Bang Bill. Kriteria apa sih, Bill? Pertanyaan memutar Bang Apalagi Bill. kalau Sebagai bahas Mesias ini ya, Bani Israel, tentang penyaliban. apa kriteria apa yang itu tidak dipenuhi oleh Yesus, Bill? Pertama, Yang jelas. Yesus itu Ambil, tidak memiliki silsilah ayah, tidak memiliki silsilah Yehuda. Kenapa? Di dalam sumber perjanjian baru dikatakan dia adalah benihnya dari roh, bukan dari benih Yosef. Jadi secara garis keturunan darah tidak ada hubungan dengan Yusuf gitu. Nah, tidak bisa dia menjadi Mesias karena harus dari keturunan darah dan daging yaitu Yehuda. Dan tidak bisa juga dia menjadi imam karena dia tidak bermarga. Maksud Tuhan bermarga, Tuhan masa punya marga? Dari mana ini? Bil. Tuhan bermarga. Bil. Iya, Nah. mantap Bang Bill. Terus selain itu apa lagi, Bill? Sabar dulu, Bil. Kriteria apa Sebelum lagi saya yang turun, harus Bil. Saya cuma 1 menit ini, Bil. Sebelum saya turun 1 menit aja, Bil. Kasih waktu saya 1 menit. Nah, kalau turun kalau salah berarti. Berarti kalau turun Muslim jadi Turun. Bil, begini, Bil. dengan turun Tuhan diskusi Yesus aja kita. bukanlah Bill. juru selamat. Bil.
Ya. Kasih waktu dulu teman-teman, minta maaf waktu 1 menit ini. Jadi begini, Bill. Oke. Dan Bill, kau kasih tahu kepada mereka ini bahwa keselamatan itu datang dari bangsa Israel. Di luar bangsa Israel tidak ada keselamatan. Kasih tahu kepada mereka itu, jangan salah. Ya, Salah. salah. Bukan dari Roma juga. Salah. Bukan dari Roma juga. Keselamatan itu tidak perlu harus masuk Yahudi. Jadi kalau orang mau masuk Yahudi pasti saya ngapain? Bukan masuk Yahudi, Bill. Saya tanya begini, Bill. Keselamatan itu datangnya dari mana, Bang Bill? Dari bangsa Israel atau dari luar bangsa Israel? Dari bangsa Israel. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena bangsa Israel menjadi Orlegoim, menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Lihat apa yang dilakukan oleh orang Israel. Dia memberikan Torah. Mantap. Warisannya adalah Torah. Yang di dalam Torah itu hukum yang pertama, lo yeleka Elohim akrim alpanai lo atas leka temuna. Jangan ada padamu Tuhan lain, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, dan jangan kau menyembah laki-laki dan perempuan, tidak boleh. Mantap, Bill. Berarti Bill. termasuk Tapi yang iya. Iya. Nyembah manusia dong, Bil. Atau patung manusia gitu nggak boleh dong, Bil. Nggak Iya. boleh. Manusia Sayangnya kan itu. nggak boleh disembah. Selamatkan dari boleh. Dengerin tuh, nggak boleh nyembah manusia laki-laki. Dengerin. Nah, patung batu nggak Kena boleh itu sendiri patung lu. batu. Lu berusaha framing, lu kena sendiri. Iya, Salib nggak boleh juga, salib itu nggak boleh. Salib Akal itu kan bahkan harga Karena ya, jelas ya, kalau Bil ya, kepercayaan di Bang Bil. Torah kan lo Israel ya, Bil ya. diludahi itu. Jangan mau Bang Eloh, Bil, Tuhan itu mereka, bukan Bang Bil. manusia ya, Bil ya. Lo Israel ya. ingat Israel. Tuhan bukan manusia dan juga Bukan Hamas, bukan dari Arab. Nah, teman-teman bisa saya kasih waktu ya satu. Kan dari Yunani Romawi juga, Ote. Aduh, menarik sekali kau ini. Tuhan Yesus bukanlah Tuhan, tapi jangan Dia bukan Tuhan, Tuhan. Jangan Tuhan. Bil. Ya. Itu benar nggak sih Ya. posisi kejadiannya beberapa minggu kebelakang saya lihat ada Kristen itu diludahi sama Yahudi, itu kenapa diludahi? Oh, itu kejadian. Jadi itu kejadian pada hari raya besar orang Ya, Bil Yahudi. ya. Mau Ya, cari pada raya remis Sukkot, ini, mau ya cari kan? remis. Oh, waktu Kenapa demikian? Nah, Bil, ulangi, orang-orang Bil. Kristen itu memperkeruh keadaan atau cari gara-gara gitu. lu suara Lihat, betul emang orang udah tahu hari raya orang Yahudi, mereka tiba-tiba keluar dengan membawa berhala. Ya, Cari bawa remis berhala itu gitu. namanya. Oh, salib itu berhala, Bil ya. Salib itu, Bil ya. Nah, Cari remis. berhala digotong-gotong, apa yang terjadi sudahin. Itu yang terjadi. Cari Bentar, Bil. remis. Kenapa sih kok menurut Judaism salib itu dibilang berhala, itu alasannya apa, Bil? Karena Ya, karena salib itu batu adalah disembah. merupakan lambang daripada praktek penyembahan manusia. Oh, jadi idolatry itu ya berarti ya kalau nyembah Iya. apa? Tidak ada di dalam seluruh. Tidak ada. Kita lihat ya. Yesus itu matinya bukan disalib loh. Menurut perjanjian baru, kisah para rasul, Yesus itu matinya digantung di pohon. Itu selaras dengan yang ada di Talmud. Di Iya, Talmud. Bil, dengar dulu. Dengar dulu, di Talmud dikatakan Yesus itu matinya dirajam, ragom, habis itu digantung di pohon. Nah, selaras dengan kisah para rasul, dia itu digantung di Cocok itu pohon. kisah para rasul 5:30 sama 10:39 digantung di Coba pohon. dibuka, Tertulisnya coba dibuka ayatnya. Santes Episulo. Dalil, buka. Pokoknya pohon Benar apa, itu. Bil? Di original teksnya tertulisnya Krema Santes Episulo. Bil, Ya, coba dibuka King James-nya, coba bisa. Begini teman-teman Akademik, dengar dulu. akademik kristologi, coba dibuka dulu dalil ayatnya. Kita harus ada. Oke, Tadi dulu, gua muncul. ini dulu ya, saya buka laptop dulu ya, sebentar. Ya. Kita lihat Nanti kita akan lihat. Jadi ada edukasi di sini. Apakah benar Yesus di dalam seluruh sumber perjanjian baru disalib atau ada dua pendapat, disalib atau digantung di pohon gitu. Jadi yang benar yang mana? Disalib atau digantung di pohon? Kita lihat. Kalau dinyatakan Yesus itu digantung di pohon, maka selaraslah dan segaris dengan yang ada di Talmud. Itu ada setelah surat naikin Bil, Bil. biar bisa kasih tunjuk data, Bil. Bil, Siapa? Suep ada di bawah itu. Bil, Oh, begini. Sueb. Oke. Iya, kasih naik sama mereka. Bil, begini, Bil. Kasih Saya naik mau biar kasih bisa tahu. kasih tunjuk data Iya, di begini, original Bil. teksnya. Bil.
Saya cuma mau kasih tahu begini, Bil. Saya cuma mau kasih tahu begini. Tuhan Yesus itu entah barangkali seperti kau bilang itu, Bil, dia digantung di bawah pohon atau disalib. Tapi tidak ada masalah saya itu, Bil. Tidak ada masalah. Yang jelas Bukan yang kata disalib itu. Billy, kata kisah para rasul Iya, itu. tidak apa-apa. Maksudnya, dengar saya. Tidak ada masalah. Yang penting betul-betul memang Tuhan Yesus bukan diserupakan. Kalau diserupakan, itu yang jadi heran saya. Nah, apa Yesus itu dilempar dulu batu karena apa? Karena dianggap Tidak menyembah apa-apa. berhala. Yang penting benar. Coba dibuka dari ayatnya. Dari ayatnya dibuka. Kan datanya. Bang, ya ampun. Mau saya kasih Talmud. Ya. Dari layarnya coba dibuka. Kasih ayatnya. Oke, sebentar. Kasih ya, Lagi Bang, loading. kasih. Swab, Dibuka, kisah dibuka. para rasul swab bahasa Inggrisnya aja karena LAI-nya tuh ngaco. 530 Iya, sama nggak apa-apa, 1039 F KPRF. Iya, enggak apa-apa. Dibuka, Bil. Dibuka ya. Mantap ini. Ya, dibuka Supaya ya. mereka Jadi tahu, nanti Bil. nanti Gabriel baca ya. Iya, nanti saya baca, Bil. Supaya mereka tahu, Bil, bahwa King memang James ya. Swab King James. Iya, bahwa Ya, Yesus, kita Bil, cocokin sama Talmud ya, Bil ya. Ini Ya. apa digantung di pohon nggak? enggak apa-apa. Jadi begini, Bil. King Jadi James swab King James. enggak ada masalah, Bil. Jadi yang penting bahwa memang benar Tuhan Yesus itu mati dia. Bukan seperti yang mereka bilang ini diserupakan. Karena dirajam. Karena posisinya apa? Dikira menyembah berhala sama posisi Yahudi di Talmud. Baca makanya. Bil, saya tanya dulu Ngana, Bil. Kalau menurut Ngana, Bil, Tuhan Yesus itu dia mati tidak? Tuhan, bukan Tuhan, Tuhan. Iya, enggak ada masalah. Mati tidak, Bil? Siapa? Tuhan Yesus itu. Tuhan. Ini Iya. KJV ya. Kita di sini sedang membuktikan Tuhan, matinya Gabriel, disalib, digantung di salib atau digantung di pohon seperti yang dikatakan oleh Talmud. Nah, itu yang kita Nggak ada sedang buktikan. masalah itu tidak jadi The masalah. God, dengerin. The God of our fathers raised up Jesus, whom you slew and hanged on a tree. Ya, tree itu yang mereka gantung di mana? Di tree, pohon. Om Billy, aku minta tolong ke Om Billy. Om Billy bacakan Ibraninya. Ini mantap kau ini, Bil. Barusan kau ini mantap. Jangan kau bilang Yesus tidak disalib, dia diserupakan. Wah. Coba Om Billy, bacakan Ibrani. Oke. Elohai afotenu hukim et Yeshua asher haragtem becho kaah al ets. Ya, ets itu pohon. Nggak ada masalah, Bil. Nggak ada masalah. Seperti dan tadi. Kalau tre ini apa? Tre ini apa? Tree, bukan tree. Tri itu namanya itulah. 3. Tri itu 3. Oh lain, tree itu tiga itu pakai H. Pakai H. Oh, Jangan lawak-lawak kok, Gabriel. Ben Abraham stres. Kita Apalagi lagi pakai buktikan sini nih bahasa Inggrisnya apa? bahwasanya Bahasa Inggris. sekalian selama ini 2000 Bahasa tahun Inggrisnya kena apa? prank. Ini bahasa Inggrisnya apa? Makanya digantungnya di pohon bukan di Ini salib salib. ya? Ini bahasa Inggrisnya apa? Ini bahasa Inggrisnya apa? Tre ini. Iya, enggak apa-apa. Nah, Nggak ada coba di masalah. kamus saja, swab kamus bahasa Inggris, swab. kamu. Iya, enggak ada masalah, Bil. Seperti yang tadi, Bil. Kalau di situ tertulis digantung di bawah pohon atau di mana, enggak ada masalah. Yang jelas benar dia mati untuk menebus dosa. Jangan seperti di sebelah itu, Bil. Diserupakan, Bil. Waduh. Itu kan Tre. penipuan itu namanya, Salib Bil. ya, salib ya. Ini salib. Ini salib. coba perbesar Bil. Billy Bil, ketawa. perbesar Bil. Nih, Penipuan. apa ini bacanya nih? Berarti Nih, bacanya benar apa? ya yang Coba perbesar, dikatakan Bil. Talmud ya. Matinya digantung di pohon ya. Jangan lagi Oten bilang Talmud menghujat Jesus. Mantap. Benar itu. Mantap. Asal jangan dia diserupakan, dia tidak mati, diangkat, diserupakan. Wah, itu penipuan itu namanya itu. Ini apa ini? Gabriel, apa ini? Iya. Mau dibaca? Bacanya? Makin dalam. Ya, ini baca ini. Bawa pohon kayu pinus kek terserah, yang penting disalib mati. Ini Itu kayak betul. Tidak disalib, Makin dalam, digantung. makin dalam, Pohon. makin dalam. Nggak ada pakaian masalah. dalam jadi pakaian dalamnya Nggak ada itu masalah. dilepas, nonotnya itu kelihatan kalau kita melihat dari versi NIF ya. Nih, Yang Nggak ada masalah. apa-apa, Ini. yang jelas nggak diserupakan kan? Yang itu begitu tega, itu tega lihat nonotnya. Anda tega, tapi menjadi masalahnya kenapa patung gambarnya itu nggak seperti yang sesuai dengan NIF? Kenapa? Masa kalian tega lihat Tuhan kalian disalib? Masa Nggak ada kami masalah diselamatkan? itu. Nggak ada masalah. Yang penting jangan Iya, diserupakan. Tuhan, Jadi kejadian. mulai besok tanda salib diganti tanda pohon dong. Nggak ada Bukan masalah. disalib ternyata di Yang pohon. penting
Jangan Ganti tipu-tipu. dong pakai tanda pohon, jangan Yang pakai penting, tanda salib lagi. jangan tipu-tipu. Soalnya ternyata matinya digantung di Oh, pohon, berarti bukan di Isa kan salib. Tuhan Yesus Masa abang Tuhan sama. Yesus mati dibilang tidak mati diserupakan? Oh, jadi abang Nah. percaya kalau Tuhan Yesus abang sama Nabi Isa kami sama, abang percaya? Tidak percaya lah. Mana saya percaya penipu begitu? Kenapa? Penipu Mau tipu-tipu disama-samain? begitu. Ya udah, kenapa dibahas kalau nggak percaya? Aduh, kalau emang nggak percaya, kenapa dibahas? Ya udah, kan berbeda. Teman-teman, sorry ya Ini kalau di- saya actually- terlalu keras ya. Kalau terlalu Ini saya terlalu apa? keras. Kayak mebel ya? Saking kerasnya ya sampai membuktikan di apa-apa, pohon kalau- ya, ternyata bukan di salib ya. Keras Kalau banget, cuma ada Bang. selalu Bawa itu. ada suara keras, ada soundcard di sini, tenang aja. Ada soundcard aman. Tahu ya, Suara ternyata yang keras. benar Talmud tuh. Digantung Sabar, di sabar. pohon, Jadi itu bukan begini di salib. teman-teman. Jadi teman-teman begini. Gimana? Ini saya Berarti besok tanda salib diganti tanda pohon. Sabar Ben Baru Abraham, tahu nih kau di diam tren. dulu. Ben Abraham, kau diam dulu. Mungkin begini, mungkin itu salib kan pohon. Jadi setelah di pohon, pohonnya diukir jadi salib, dipahat jadi salib. Tidak ada Mungkin masalah. Salibnya ditanam tuh jadi pohon gitu, Bil. Bill, Ya. saya tidak ada masalah, Bill. Yang jelas di sini, kau sudah berkata jujur bahwa memang Tuhan Yesus itu mati di salib. Beda dengan mereka. Mereka ini mengatakan Tuhan Orang Yesus kasih sama Yesus kau bilang Siapa Tuhan. bilang Orang kau kasih sama mati di Yesus, salib? weh. Ngadi-ngadi kau ini. Masalah terbesar itu digantung di adalah dia pohon, bukan Tuhan, mati di dianggap salib. Tuhan itu terbesar, abang. Bill, kau percaya Kak diserupakan itu, Bill? Dia tidak mati katanya dia tidak Lah mati. kalau Om Billy percaya, berarti Om Billy Islam dong. Om Billy kan bukan Islam. Ngadi-ngadi kau. Balik nih si Jabri ini. Stres. Lah kalau Om Billy percaya, berarti Billy Islam. Coba sekarang Om Billy juga percaya enggak kalau Yesus Kristus itu disalibkan kau? Bang Bil, Salib. Yesus Tuhan. Jangan percaya. Bang Bil, Yesus Jadi Tuhan Mesias atau tidak. bukan? Jadi begini Atu. kawan-kawan. Jadi begini kawan-kawan. Coba perhatikan kawan-kawan ya. Ah, Jadi ya. kita ini kan semua adalah sama-sama orang Indonesia. Wow, biar Billy kan orang Indonesia juga, tapi Billy percaya bahwa Yesus memang mati. Saya juga Tapi percaya dia tidak Yesus mati. percaya bahwa Yesus Tuhan. Yesus dalam Talmud nih. Nah begini, tidak ada masalah itu. Pertanyaannya begini. Gabriel, Ya. lihat ada Yesus di dalam Talmud. Apa kisahnya? Yuk kita baca bareng-bareng. Nggak usah tanyakan Billy saja. Billy yang mau tanya. 5:7a ya, jelas ya. Tanya Billy. Ternyata Billy, kalau kita baca, Billy, Yesus mati enggak, Billy? Tuh kan, lihat Bill. ini nih, Bill. onkelos ya. Sudah kau diam dulu. Nah, melucu. Allah, apa yang kau ternyata kasih? apa? Mendidih. Bentar, Gabriel, tadi orang masih data Apa kita ini? harus hargai. Bener-bener nih, tuh. Lanjut Bang. Siapapun yang mau perkataan Yesus dengan kotoran yang mendidih. Ini apa ini? Siapa ini? Dengan Bill, kotoran kau yang mendidih, percaya? lihat ke atas. Tuh. Ini apa ini? Loh, kan kelos loh. Coba dibacakan. Oke. Nih, aduh panjang, Talmudnya tuh gitu 57a ya. Ya, coba dibacain aja. Oke. Ya, yang habis dari Oke, Titus itu, coba setelah Titus. Setelah Titus ya. Wow, sekali ini. Mana nih? Masalah panjang banget ini tulisannya ini. Nah, nih ya. Ya. Onkelos berkata, apa hukuman orang itu? Nah, sebefismu untuk Yesus ya adalah seorang pendosa Yahudi. Wow. Yesus dianggap seorang pendosa Yahudi ya. Yesus orang Nazaret mencelakakan, sedangkan Israel adalah seorang nabi. Ini lebih parahnya lagi nanti bermanikan apa? Nah, ya, para nabi Israel dan perbedaan orang yang berdosa dan datanglah. Nah, nih, menurut komentar Gemara dengan kotoran yang mendidih. Ya, jelas ya teman-teman. Dan inilah dosanya karena dianggap sebagai pendosa Yahudi dengan kotoran yang mendidih. Nih, Penipu kalian Ya. percaya. ini, Sedangkan dia ya bilang Allah, saja gitu. Yesus tidak Ini disalib. mau Ini dianggap kan penipu. penipu. Ngapain kau percaya penipu begini? ini gimana, Bill? Malah dianggap penipu. Ini Talmud gimana? Aduh, bisa gini. Coba kita tanya Bill. Coba saya tanya. silakan, Billy. Saya tanya Billy. Pertanyaan ini namanya Yesus siapa? Yesus siapa ini? Udah kau diam dulu. Ini Kau Yesus, ini Yesus. tenang dulu. Ini Yesus tuh. 57 agitin, bener nggak ini? Nih. Iya. Ya. Yesus Hanosri ya. Iya, dengar. Hai. Coba kita dengar dulu. Kita dengar bersama dulu. Ya. Kita dengar bersama. Dengan Bill. kotoran katanya di dalam Talmud Bill. ya, bukan kata saya. Gitu Ya, dengar 57. dulu. Kita dengar bersama dulu. Bill. Kalau di dalam kitabmu, Bill, Yesus mati tidak? Ya, dia mati
dia mati karena kedosanya, bukan karena mau menebus dosa, karena kesalahannya. Tidak ada masalah itu, Bil. Tidak ada Iya, dia masalah. dihukum karena dia memperhatikan sihir. Coba aja baca. Iya, tidak ada masalah itu, Bil. Yang jadi pertanyaan begini, Bil. Kalau di kitabmu Yesus mati, di kitabku juga Yesus mati, ada kitab orang, Bil. Yesus katanya tidak mati, Bil. Diangkat ke langit, malah diserupakan. Kau percaya itu, Bil? Nah, di sini apakah ada dua Yesus dengan nama yang sama? Karena apa? Karena menurut Talmud bahwa dia itu dilempar dulu batu, mati, lalu digantung. Kenapa? Karena dianggap telah menyesatkan Yahudi loh. Tetapi menurut Kristen berbeda. Jadi mana yang benar ini? Hah? Mau yang benar yang mana? Ini jelas loh bahwa di dalam Sefaria, dalam Talmud ada. Anda bisa cek masalahnya. Kok turun, takut dong. Iya, bagaimana, Bang? Bang mau dibilang kabur, kita terserah lah. Yang jelas kita sudah mendengar Bang Billy kalau Yesus itu mati dah, bukan diserupakan, diangkat dah. Iya, dia mati karena melakukan berbeda. kesalahan. Alasan matinya itu berbeda loh. Apakah ada dua nama? Ataukah dua orang berbeda dengan satu nama? Penyihir kek. Oh gini loh saudara. Tadi tuh tahu ketawain kamu. Remis Sekarang nih. giliran yang Islamnya naik. Panas, tapi enggak bisa balas. Kita mengakui bahwa Yesus itu mati karena dianggap melakukan sihir karena dosanya. Ya monggo, nggak orang opo. Iya, tidak masalah. Dan bahkan berbandingkan apa? Kami juga Nggak mau masalah, dapat Bun. ke langit Betul. juga nggak apa-apa. Bunda itu berbandingkan apa coba Bunda? Bunda tadi Bunda lihat nggak? Berbandingkan apa coba tadi? Itu yang Jadi bagi mereka kalau Yesus itu bermandikan kotor gereja tidak jadi masalah. Jadi walaupun Yesus itu kotor-kotoran tidak jadi masalah. Tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu Masalahnya bukan kayak gitu. Kalian biarin ya. yang jadi masalah Kotor dengan dia kok dibilang Iya. Tuhan. Itu logikanya di mana? Saya mau tanya. Ingat. Yang jadi masalah itu kedua Bang Udin di Gizan 57A tadi. Coba Bang Udin bukakan ayat selanjutnya. Itu ada dikatakan dia dibangkitkan sama Onkelos itu. yang Yesus dibangkitkan oleh manusia biasa, cuy. Tuhan dibangkitkan oleh manusia. Coba Bang Udin bacakan selanjutnya. Dengar, yang penting Yahudi mengatakan Yesus mati, Kristen mengatakan Iya, Yesus mati. tahu, Cuma kalian yang tahu. tidak. Intinya- Kalian ini mau nipu-nipu orang ya, Pun Om Billy pun tidak menyembah Yesus. Kau jangan mimpi. Kipas. menyembah Yesus apa tidak masalah. Jadi Yesus Hanosri, dengerin guys. Jadi Yesus Hanosri itu punya guru namanya Yehosua ben Bill. Perakia namanya. Bill. Itu muridnya Yesus, gurunya Saya Yesus. pamit dulu turun, Bill. Saya ucapkan thank you, Bill. Ya, Ini mau kenapa nenek udah juga. takut ini? Aduh. Dilempar yuk. Yes, lihat tuh dilempar tuh. Gabriel kabur. Masih ada dilemparin lagi. batu ini gimana nih? Lagi di dalam gitu. Ayo, Nggak mau, jangan. Berkatin buat keluargamu saja, jangan Yesus tidak perlu memberkati saya. Jangan. Ya. Nih datanya ya teman-teman ya. Dilemparin batu. Karena Mau apa nih? berkatin, kalau mau berikan berkat Yesus, berikan kepada Nih, keluargamu saja. alasannya ya, karena melakukan sihir menghasut orang Yahudi. Tuh, menyembah berhala lagi ya. Ya, Jelas ya siap teman-teman Bunda datanya Riris. ya. Tapi ingat ya, Yesus bukan Jelas Tuhan. datanya ya. Nih, jelas ya datanya ya. Bahwa sendiri itu dilempar dulu tuh, dilempar batu dah. Pada hari raya Pesak itu kalau nggak salah. Ya, ini sudah Talmud. Malam. Ya, pertamanya itu mereka malah membunuh, tapi dengan cara apa? Dilempar batu. Udah gitu digantung. Nih. Nah, berarti kalau begitu, berarti Yesus itu orang Yahudi benar. Karena apa? Hidup sebagai Yahudi, mati sebagai Yahudi. Kenapa? Hukumannya pas. Yahudi tidak mengenal hukum salib, nggak kenal. Yahudi itu mengenal hukum ragom atau rajam, digantung dan juga dibakar gitu. Tapi di sini ada permasalahan apa? Ketika dalam Talmud seperti itu mengkisahkan, terus di dalam Bible mereka bahwa dia itu posisinya masih hidup di dalam salib, lalu mati di salib. Apakah ini ada satu nama dengan dua orang yang berbeda, ataukah posisinya pihak mana yang telah membuat narasi palsu? Apakah dari pihak Talmud yaitu Yahudi, ataukah dari Oten di dalam PB-nya? Ini karena apa? Berbeda matinya. Kalau menurut Talmud itu mati dulu lalu digantung, karena matinya itu dilempar batu lalu digantung. Tetapi menurut Oten matinya itu disalib. Apakah Tapi satu nama ini- itu ada dua orang?
atau gimana? Di dalam kitab Oten PB itu belum satu suara soal isu itu disalib atau digantung di pohon. Nah, kita lihat tadi Ya. kita kisah para rasul itu kan digantung, tapi itu terjemahan lainnya kurang aja loh. Coba. Itu yang ke satu, yang kedua, yang satu ya. Nah, yang kedua kita kasih oleh-oleh. Ini harusnya Om Billy yang baca, jangan saya yang baca. Om Billy tahu ini buku apa? Agadot ya. Igerot Harambam. Oh iya. Oh iya. Om Billy yang baca ini lah. Ini mau kita baca nggak nih? Baca. Nah, aku baca ya. Aku baca, nanti kita lihat ada kamus bahasa Ibrani di sini di sampingnya. Haya Yeshua Han-Nasri, ada seseorang yang bernama Yeshua Han-Nasri, Syekh Semut. Nah, Syekh ya, di tangan kami yang goim, hamba itu ya, kedatangannya atas seorang perempuan dari Israel ya, Holet kosher, melahirkan anak laki-laki yang kosher, emunam ya, dan secara iman kami Nikraho menyebutkan anak tersebut. Coba ambil ini apa? Waduh, mamzer. Nah, mamzer ini apa nih artinya? Ini apa ini? Apa ini? Illegitimate child. Unlegitimate child, ya. Berarti apa itu? Anak haram. Illegitimate, oh ya illegitimate ya. Yang nggak Gitu. sah, anak yang nggak sah. Ya. Ada data bos, kan aku yang ngomong ya. Yeshua Han-Nostri itu ya berarti Jesus Christ dong, Ed. Nazaret. Iya, Yeshua Han-Nostri kan tadi Jadi kalau denger ya. ini ada Om Billy ya. Buku aku pakai buku ini nih. Igeret. Igerot Harambam. Oh itu yang dipakai sama Damian itu. Itu yang Damian bingung kata Unity itu apa sih waktu itu sama Bang Moto tuh waktu itu tuh. Jadi menurut Igerot Rabbi Moshe bin Maimon, otoritas yang tertinggi ya, mengatakan Yesus ini anak haram ini. Iya, dia itu kalau dalam Talmud dia itu punya guru, punya rabinya namanya Rabbi Yehoshua ben Perakya gitu. Jadi kan dia kan ngaku dalam PB dia seorang rabi ya kan. Nah pertanyaannya pasti muncul rabi yang ngajarin dia siapa? Gurunya dia. Nah itu Kristen nggak tahu karena tidak tertulis. Nah gurunya dia bernama Yehoshua ben Perakya itu. Kalau Rasul Paulus, nah akunya murid Rabban Gamaliel. Nah ditanya lagi Rabban Gamaliel keberapa? Nggak ada yang bisa jawab. Nah ternyata setelah dicek dari buku sejarah ya yang ditulis oleh Max Immanuel Dimon, yang penulis terkenal dan mendapatkan Nobel ya, penulis itu dinyatakan bahwa Rabban Gamaliel justru merupakan anti daripada Rasul Paulus. Nah, ketika Rabban Gamaliel pergi ke Israel, orang-orang Yahudi yang ada di diaspora, di pembuangan, untuk mensosialisasikan nama oral Torah yang bernama Mishnah. Jadi dia pergi, dan di tengah perjalanan, Paulus pun sedang berjalan untuk mengabarkan ajaran baru. Bahkan di pulpit of synagogue, jadi di tengah-tengah
markas atau di tengah-tengah sinagognya orang Yahudi. Nah, orang Yahudi yang mendengar pengajaran murid-murid Paulus dan Paulus pada saat itu membingung, di mana ini tidak ditemukan di dalam ajaran Torah. Nah, akhirnya Rabban Gamaliel ya membuatkan birkat haminim untuk mereka. Ya, sebuah seperti apa ya, kutukan kayak gitu, kiranya nama mereka dihapus dari kitab kehidupan. Nah, akhirnya Paulus dan kronik-kroniknya itu dikeluarkan dari keanggotaan sinagog dan mereka membuat yang namanya gereja yang bangunnya sama seperti sinagog begitu. Jadi klaim bahwa Rabban Gamaliel adalah gurunya Paulus, menurut Paulus itu klaim sepihak. Nah, orangnya Rabbi Gamaliel itu tidak pernah mempunyai murid yang namanya Rabbi Shaul atau siapa namanya Paulus, nggak ada gitu. Betul Bang. Bang Bill, ini teman-teman, ada beberapa literatur yang mengatakan bahwasanya Yesus itu bukan orang Yahudi Bang. Ternyata dia mengambil sensus Quirinius ya kan, sensus provinsi Romawi Bang. Ternyata di dalam sensus itu tidak jelas kelahiran Yesus. Ini karena kebetulan mau ulang tahun Bang ya. Ultah tanggal 25 Desember Bang. Ingatin ya Bang ya. Ultahnya Tuhannya Oten tanggal 25 Desember yang tidak jelas tadi Bang Mil. Jadi betul saya dapat data bahwasanya kata Lukas ya menggunakan sensus untuk menentukan tanggal kelahiran Yesus. Jadi ternyata menurut orang yang sendiri Yahudi sendiri, Yesus itu bukan orang Yahudi Bang. Jadi orang mana nih pertanyaannya? Karena Yesus ini dianggap sebagai tokoh fiktif Bang. Nah ini menurut sejarah lagi nih. Tokoh fiktif, bahkan para sejarawan Kristen sendiri pun tidak mengakui bahwasanya adanya Yesus tadi. Tetap dari sisi arkeologi tidak dijelaskan Yesus itu ada apa tidak. Malah jangan-jangan ini tokoh fiktif Bang. Ini menurut sejarawan Bang Bill. Ya. Ini fakta Bang yang saya angkat, saya dapatkan dari beberapa literatur bahwasanya Yesus itu bukanlah tokoh yang asli gitu, atau bisa jadi tokoh-tokoh rekaan gitu kan. Nah itu jadi seperti itu Bang Bill. Bahkan Profesor Dr. Beckman sendiri pun mengatakan tidak jelas bahwasanya Yesus itu ada atau tidak gitu kan. Ini bahkan beberapa arkeolog dunia pun mengatakan tidak jelas tentang adanya Yesus itu di dunia. Itu aja Bang tambahannya. Terima kasih. Bambi Pang, background aku keren nggak? Backgroundku keren nggak? Mantul, mantap betul. Astagfirullah. Apa tuh? Keren nggak backgroundku? Bil, berarti kalau birkat haminim berarti orang-orang Kristen disamakan dengan orang-orang bidat dong. Vehanostrim ya kan? Kalau nggak salah ya. Vehaminim. Oh jadi sama dong mereka. Jadi kan Velamalsim Pipa kalau ada birkat di dalam 18 doa orang Yahudi sehari 3 kali itu birkat haminim itu diucapkan gitu, dibacakan gitu, dihafal bahkan ya, untuk mendoakan para slender, pemfitnah, pembenci Israel pada waktu itu. Kalau kita lihat keterangan di dalam birkat haminim itu di situ untuk ditujukan kepada ada 3 kelompok, yaitu Kristen dan juga aliran Saduki yang nggak percaya kebangkitan, dan juga Botus. Jadi Rabi Antigonos Isoko dia mempunyai 2 murid yang menjadi bidat. Nah, satu namanya Zadok. Nah, itu asal usul dari sekte Yahudi di zaman dahulu yang bernama sekte Sadok, dan satu lagi muridnya Botus. Itu sekte yang udah punah itu, yang menjadi bidat. Jadi yang ketiga salah satunya ya orang Kristen pada waktu itu, karena kekristenan pada waktu itu sudah muncul ya, karena di zaman Rabban Gamaliel itu udah Masehi zamannya, sudah masuk. Terus di backgroundku ini sekte apa? Kalau di backgroundku ini sekarang ini sekte apa nih? Apa itu? Monkey. Ini apa nih? Keren nggak? Monkey. Keren nggak gambarnya? Ya. Ya keren dong, iya kan? Cakep. Bang Moto, gimana kabarnya Bang Moto? Monitor. Bang Indra Mose ya. Bang Indra. Udah lama nih Bang Indra. Halo Bang Indra. Ini berkafe tahayab syeda berkhota semai melana bikul yom.
Mana memilih lagu itu lagi, lagu itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha. Teng 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 teng. Menit gua ketawa coy. Oh, Tuhan Yesus pasti berubah, Tuhan. Karena di Yesaya 53 kan dia bilang dia enggak tampan kan. Jadi waktu itu ada yang gini, saya tuntut kamu ke pengadilan, ya silakan, saya tuntut silakan. Atas apa? Itu kamu menghina Yesus itu berubah lah, memang berubah. Dia dari kecil, dari bayi berubah menjadi anak kecil, berubah menjadi remaja, dewasa dan mati, kan gitu, berubah. Dalam Yesaya 53 kan dikatakan dia nggak tampan kan. Berarti masih tampan ini dong, background gua dong. Coba. Iya. Nanti di follow akun ini guys. Di follow. Ya di follow nih akun ini nih, Monkey, the Green Monkey. Oh iya harus di follow. Ya. Ini monkey terganteng ini, tercakep ini. Monkey-nya maksudnya. Ini siapa? Tiara, mana suaranya Tiara? Ya, hadir Bang Bil. Ya Tiara, udah belajar apa aja tentang apologet sampai mana? Kalau secara materi masih dipelajari, cuman dari apa yang tahu saat ini nih dari lihat-lihat aja Bang, yang dipelajari dari ngelihat, dari menyimak. Tapi kalau yang secara materi kayak file PDF itu masih belajar karena belum lama juga di sini. Oh, berarti itu perlu perlu bimbingan. Itu Mbak Tiara mau dibimbing sama siapa? Indra Mose, Bang Oreo, Bang Ben atau ini? Enggak, sebenarnya tujuannya tuh tidak menjadi apologet Bang, cuman kemarin tuh sempat ditawarin juga seperti itu karena memang sering naik-naik. Awalnya tuh naik ke room kayak gini nih tidak paham apa itu apologet, apa itu ya, cuma naik sekedar diskusi aja Bang, seperti itu. Kalau mau ini ke sesama perempuan bisa itu Nona Hasian ya. Non. Itu dampingi. Mana Nona suaranya Nona? Noise Tiara noise. Nona aku lihat sering type di bawah terus. Kenapa nggak jadi apologet aja belajar? Aku enggak Bang Bil, otak aku masih seputar Cinta. ecek ini, rumah Regina enggak lah Bang Bil. Sebenarnya ini akun kedua Bang Bil, akun yang sebelah udah di report, jadi masih diajukan banding. Ya Bang Bil follow aku juga di akun, nggak tahu di report katanya aku masih di bawah umur gitu, jadi masih banding. Masih di bawah umur? Bocil, sampai bocil. Enggak, mereka reportnya ngomongnya kayak gitu, jadi nggak bisa naik, masih ajukan banding. Di akun aku yang satu lagi ya Bang Bil follow, itu yang Sela. Oke. Nanti udah di follow kan? Udah di follow dulu kan? Bang Udin bawakan Yohanes 19:23 ya. Udah tadi. Yang bahasa Inggris tadi. Kitona. Wah, itu mah telanjang itu disalib telanjang itu kalau yang 19:23 ya. Kita lihat ya. Simsalabim karbarba. Nah, bisa kena sensor nih ya. nggak apa-apa, aman. Akun banyak. Kalau akun mah buat 2 menit aja bisa. Udah tahu ini lambang apa? Ada yang noise ya? Elai. Bisa Itu Tiara yang noise. Udah tahu ini logo apa? Logo apa ini? Logo Elai. Apa? Bentar logo ya. apa? Lah itu lah. Di sini juga. Di sini ada kitabnya Om Bil ini. Ada ya? Asli ya? Eng gitu. Bukan PDF itu bukannya? Kayak si kiamat. Bukan PDF.
Bukan PDF, Kalau masih asli kiamat kan ini. PDF, Bun. Ini hard copy, bukan PDF. Kata siapa PDF? Oh nggak pakai PDF. Kata orang-orang pakai PDF kayak gini gimana? Bukan PDF, ini asli ini, original cuy, senggol dong. Dalam Yohanes, dalam buku panduan keimanannya Kristianos yang berjudul Yohanes pasal 19 ya Bang Udin ya? Ya, nomor 23. Nah, Kitona itu, Kitona. ini kita nggak injak ya, Nah, kalau di Tolong mereka kan perempuan diinjak. untuk menjaga pikirannya ya, jangan ngebayang apa-apa ya. Dan juga ini asli ya. Ini dalam bentuk daging bukan dalam bentuk firman. Jelas? Ya. Nah, kita lihat di sini kalau kita membaca dalam apa namanya? Original teksnya dan juga terjemahannya nanti mendapatkan suatu bingkisan ya ini oke sip. Ini guys, saya nggak nyontek interlinear, ini cuma pakai center ya, karena kalau aku gini kan kelihatan nggak atau gimana? Kurang. Udah pakai Kurang ya? center aja. Pakai center. Yohanes 19 23. nomor yang ke-23. Sesudah prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak ada jahitan, ditenun dari atas ke bawah. Perhatikan guys, ini nggak ada contekan. Ini mati, saya nggak nyontek interlinear ya. Hoi on ya, stratiotai hote estaurosan ton iesun elabonta imatia auto kai poiesan ya tesara mere ekasto ya stratiote meros kaiton hitona endeho hiton apa arapos ekton anoten ya upantos di hollow ya. Ini kita lihat dalam strong numbernya ya, ada 2 kata di situ yang sekalipun menggunakan case yang berbeda tapi berdiri dalam satu ini apa namanya, satu strong number. Itu kata hitona. Kita lihat ya. lima strong numbernya itu kita lihat pada dalam 5509. Kita lihat ya, pada data. Babel Hub punya orang Kristen ya, bukan punya orang Islam. Simsalabim karbarba. Muncullah engkau. Cross reference-nya pada John ya pasal 19 nomor punggung ke-23 ya. Yohanes pasal 19 nomor punggung 23. Kelihatannya? Ethnic
Undergarment ini artinya apa sih? Ada yang bisa bahasa Inggris nggak? Kalau yang tahu bisa ketik di bawah ya. Celana dalam. Pintar. Berarti kalau himatianya itu yang jubah ya, Ep, ya himatia tadi ya. Oh, tapi kok sama LAI dikatakan sama-sama jubah, Ep? Gimana itu LAI itu? Ya itu. Mungkin apa namanya? Mungkin ini apa? Ini alkohol, cap tikus alkoholnya terlalu tinggi, makanya mabok kan. Jadi Iya, kurang kan kelihatan. harusnya dibedain berarti, Ep, ya antara himatia sama kitona ya. Undergarment. Ini ada Oten, coba tanyakan ke pinggirnya Bang Ben. Coba tanyain, ini gimana ini? Pinggirnya Bang Ben itu Oten. Ah, itu gimana itu? Kenapa kok himatia sama kitona kok sama LAI sama-sama diterjemahkan jubah itu gimana itu? Duh, saya Harusnya baru kan masuk himatia nih. jubah, kitona Ya. celana dalam. Saya baru masuk, saya lagi ngejar akademik nih. Oh kenapa? Iya. Tadi nggak kabur coy? Ngejar Kabur. akademik coy. Kenapa coy? Kok kabur framing ya? Orang Kok saya kabur sih? di-kick, Hah? di-kick. Oh enggak, kau sendiri Framing ya? kabur coy. Framing Ditunggu, makanya dengarkan dulu penjelasan orang Framing ya? lain coy. Kalau kabur ngapain saya kesini ngejar? Ya udah lanjut di sini aja lanjut di sini. Malu itu Boleh ya? Ternyata menurut John Framing. juga tadi yang dikupas Ya, sama Sueb. framing. Ternyata nggak tahu. apa? Suruh baca Jesus suruh itu baca ininya Yunani. digantung dalam kondisi telanjang berarti, Ep, ya. Diambil jubah dan celana dalamnya ya, Ep, ya. Oh, dia mau baca itu Yunani. Nah, dia mau baca Yunani, silakan. ngeri itu ya. Wih, silakan. Mau baca Yunani kan ini silakan. Bisa baca. Gimana nih, takut ya? Makin banyak yang tahu lu. Enggak takut. Manusianya kita enggak takut kok. Takut ya? Pokoknya tawai ke Akademik ya? sini. Takut ya? Coba kau baca. Bisa dibaca, Dek? 100,000 moment later, dia nggak bisa baca. Coba. Siapa saya? Saya baru masuk. Saya lagi ngejar akademik doang. Katanya bisa baca. Ya coba baca. Kata siapa? Ada buktinya? Dengar dari Tadi mana? katanya bilang bisa baca. Bisa Siapa yang baca ngomong? nih. Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Nah, tadi kau sendiri kau udah ngaku kok. Katanya bisa baca. Coba baca. Kapan? Ada jadi bisa baca rekamannya nggak nggak? nih? Ada rekamannya nggak? Saya ngomong gitu. Jadi Jangan framing lah. Jadi bisa baca nggak nih? Kebiasaan. Jadi bisa baca nggak nih? Framing mulu. Jadi Saya mau bisa- ini ke akademik. Ya, nih. jadi bisa baca nggak? Saya lagi kejar-kejar Jadi dia. bisa nih. baca nggak nih? Bisa baca Jadi apa? bisa baca nggak nih? Bisa baca apa? Ini nih. Ini. Apa? Nggak bisa baca saya itu. Saya lagi mau kejar akademik. Oh, nggak bisa. Oke. Nggak bisa baca, guys. Ya udah coba Bang Akademik sama Bang siapa tuh Silvermoon apa itu? Apa yang kalian kemarin tadi atau kapan lah itu hari kejar-kejaran? Tentang apa? Oke, bro. Ya Allah. Bro, simak ya, Ini. dengar nih ya pertanyaan saya, pembicaraan saya dengar ya dengan Oke, baik ya. ketika nanti saya ngomong, kau diam ya. Oke, Jangan oke. posisinya nyela ya. Oke. Oke, Dek, silakan, Dek. Nih Ayo, dengar baik-baik Dek. ya. Biar Bocil. nggak terlihat bodoh ya. Jadi gini. Jadi waktu itu saya dengar live dari Nora. Nora ini kan kalau misalnya live dia bilangnya by data. Dan dia berbicara pokoknya kalau misalnya buat statement itu harus by data. Dan ketika itu Nora bilang nih kalau Maria Magdalena ini menikah dengan Yesus ketika Maria Magdalena berumur 3 tahun. Itu pertama ya. Tapi dia nggak beda data, dia analisa. Yang kedua ini, dia bilang kalau Maria menikah sama Yosef ketika Yosef berumur 90 tahun dan Maria berumur 9 tahun. Nah, dia buat statement itu, 2 statement itu. Nah, saya mengejar Nora nih, tapi dan akademik ini mendukung statement dari Nora. Dan dia mau ngasih tahu data yang dibuat statement dari si Nora. Nah, saya masih sampai sekarang saya mau masih menunggu nih datanya mana nih. Data yang terkonfirmasi ya. Kalian lihat deh jawaban si akademik nanti bagaimana. Oke, dijawab ya akademik ya. Yo, ditunggu. Dek, tadi yang posisi EWTN, yang posisi dari Katolik udah dibaca, Dek?
Bukan berapa? Mbak, diulang lagi, diulang. Ayo. Malu ini gimana? Malu deh. Ayo, Aduh, dijawab. pernikahan, Dek. Oke. Dijawab. Bentar, Ingat Dek, ya, saya ngomong dulu. Ingat ya Bentar, statement Dek. saya ya. Sikat beres. Silakan. Maria Magdalena 3 tahun, Maria 9 tahun, dan Yosef 90 tahun. Ingat ya statement dari Nora tuh itu ya. Kita lihat jawaban dari akademik. Monggo dijawab. Oke, Dek. Pertama, saya menegaskan tadi menyampaikan surat Ar-Rod ya. Ayat ke-38. Bahasa Arab kamu nggak bisa. Oke, saya kasih posisi dari adanya terjemahan. Rekam ya. Oke, Dek. Ini aja biar dia keluarin datanya nih. Jangan Rekam, Dek. asal Rekam, Dek. nyocor. Rekam, Dek. Yo. Siapa yang nyampein bocor? Saya sekali lagi menegaskan tidak mendukung sama sekali di luar Nabi Muhammad bahwa ini loh istrinya, ini loh keturunannya. Kalau ada kasih rekamannya, Dek. Setang itu kau. Mana Ada datanya? nggak? Ayo jangan framing. Sebentar, Dek. Saya ngomong dulu. Saya tidak sama sekali mendukung siapapun, termasuk Muslim, bahwa istrinya Nabi Isa ini keturunannya ini. Enggak. Kalau ada, kasih rekaman. Oke? Sekali lagi. Jadi nggak bisa Sebentar, Dek. Kasih rekamannya dong. Mau memframing silakan dong. Kasih data, saya tunggu. Bahwa pernyataan saya posisinya menegaskan posisi Nabi Isa itu memiliki istrinya namanya ini. Lalu pada akhirnya keturunannya ini enggak. Kalau ada saya tunggu. Silakan. Malu. Malu mau coba framing minoritas, minoritas, kelihatan minoritas mau framing, apalagi itu posisinya jadi mayoritas, malu dong, malu. Coba Gimana nih Hosti, tanggapan Hosti? Tanggapannya Ayo. gimana? Dikasih data, mana datanya? posisinya nggak ada deh, Mana datanya? posisinya gimana deh? Oke, saya kasih data deh ya. Oke deh, nanti ketika posisi saya ngasih data, kamu bisa tolong bacakan ya. Bener, Dek? Boleh. Oke, boleh ya, siap. Saya Ar-Rod dulu ya. Oke, nanti baca dibantu Bang, suaranya hilang timbul Bang Akademik. diperbesar host dari adanya ini ya. Ya, suara Bang Akademi Biar bocil ini bisa membaca secara seksama dan nggak terus memframing ya.